Ada hal-hal yang kita lakukan bukan karena diminta, tapi karena sudah terbiasa. Tuh makan. Hari ini jadwal kamu ulangan MTK. Sorenya bimbel, malamnya ngulangin pelajaran IPAS. Kamu tahu kan target nilai kamu berapa? Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu harus mendapatkan nilai 100. Iya, boleh nggak? Apa? Nggak jadi deh. Ya udah, ayo berangkat. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan ulangan. Silakan letakkan kertas lembar di atas meja. Untuk soal, sudah Ibu kirim di WA, silakan buka grupnya masing-masing. Yang ditulis di kertas hanya jawabannya saja. Siap. Silakan untuk buku paketnya disimpan terlebih dahulu. Waktu 45 menit dari sekarang. Kerjakan sendiri, jangan menoleh. Ya, Bu. Kamu tahu kan target nilai kamu berapa? Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu harus mendapatkan nilai 100. Kalau salah gimana? Kalau nggak dapat 100, aku dimarahin nggak ya? Selamat pagi anak-anak. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar baterai. Oke, baterai ini adalah sumber energi. Di dalamnya ada bahan kimia yang bisa habis. Dan kalau digunakan terus-menerus, dia bakal soak atau rusak dan lampunya bakal mati. Nah, makanya baterai ini perlu istirahat atau dicas ulang. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ara. Pak Guru, manusia itu kayak baterai juga ya? Iya, Ra, kurang lebih. Kita membutuhkan makan dan tidur agar baterai ini tercharge dan kuat di esok hari. Pak, kalau baterai kita soak karena dipaksa nyala dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam setiap harinya, itu masih bisa dibenerin nggak, Pak? Terus saya tuh nggak tahu cara nge-charge diri saya tuh gimana.
Soalnya waktu tidur aja mimpi lagi ngerjain soal ulangan. Baterai ini cepat habis saat kita harus berpura-pura. Ia akan bertahan lama saat kita menjadi diri kita sendiri. Dan pertanda baterai yang habis bukan selalu manusia itu lelah, akan tetapi belum menemukan yang serfrekuensi. Anak-anak sampai di sini saja, silakan berberes dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini pengurus OSIS MPS, apa bagian perlengkapan? Biar anak aja duduknya. Perhatian kamu ke kursi lebih tulus daripada nilai ulangan. Baik teman-teman, kita catat yang tadi, tapi kita harus bikin planning panjang. Gimana kalau terjadi hujan pas acara? Ya sudah, kita siapkan plan B, supaya nggak bingung nantinya. Ya, tapi plan B-nya jangan dadakan. Kita pindah ke aula, tapi alat-alatnya udah harus kita siapin dari awal. Masuk akal. Nah ini baru rapat, bukan kumpul capek. Tapi ya memang OSIS MPS tuh bikin capek, tapi nggak bikin sendirian. Ternyata bener ya yang diomongin Pak Guru. Aku bukan lelah, tapi aku belum ketemu orang-orang yang benar-benar ngertiin aku. Aku capek, at least aku ketemu teman-teman OSIS MPS di hari ini. Ya, mungkin itu cukup untuk ngembaliin energi aku yang terkuras dari subuh. Anak-anak, kok mic-nya mati? Wah, ini mati tuh. Ay, kenapa sih setiap acara OSIS MPS ini mic-nya selalu mati? Karena mereka pengen dianggap. Mic-nya mati. Oh, udah bener nih. Oke, anak-anak, marilah kita menuju ke lapangan. Kita akan mengadakan class meeting OSIS MPS SMK Bukit Asam. Marilah kita memulai apel terlebih dahulu. Wah, boleh juga kamu, Ra. Mic-nya langsung hidup. Pujian ini sedikit, tapi ini hangat untukku. Teman-teman, ini dokumentasi kita hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Lebih semangat lagi untuk event selanjutnya ya. Di rumah, aku belajar mengecil agar tidak merepotkan. Di OSIS MPS, aku diajari bahwa diriku pantas diperjuangkan. Dulu, aku kira rumah hanya tentang tembok, tentang pintu yang selalu menunggu pulang, tentang meja makan dan suara orang tua yang memanggil namaku dengan nada paling lembut. Tetapi,
aku salah. Rumah juga bisa berbentuk ruangan kecil dengan kursi yang tak pernah rapi, kertas proposal berserakan, dan suara debat yang kadang lebih keras dari isi kepala kami sendiri. Disinilah aku belajar bahwa menjadi keluarga tidak harus saudara, cukup searah. OSIS dan MPS bukan sekedar jabatan, bukan hanya struktur dan nama di papan pengumuman. Ia adalah tempat di mana aku menemukan diriku versi yang lain, versi lebih berani, lebih peduli, dan lebih manusia. Jika suatu hari nanti aku pergi, meninggalkan dunia ini, meninggalkan seragam dan tanggung jawab, aku tahu satu hal, sebagian dari diriku akan tetap di sini, karena rumah kedua tidak benar-benar ditinggalkan. Ia mendarah, menjadi bagian dari siapa aku di hari ini. Terima kasih OSIS MPS SMK Bukit Asam, di mana tidak selalu tentang jabatan, tapi juga mengajarkanku tentang